Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini akan Bu Emi jelaskan tentang pengaturan kecepatan silinder. Nah, jadi di dalam pergerakan silinder itu kan gerakannya cepat ya, sebesar 4-6 bar. Nah, jadi gerakannya terlalu cepat. Nah, jadi kalau misal kita pada sebuah industri dan membutuhkan gerakan yang lambat, nah maka bisa kita atur dengan menambahkan satu komponen ini yang dinamakan flow control. Jadi untuk mengatur aliran udara yang ada pada sistem dengan menggunakan flow control sebagai pengatur kecepatan silinder. Nah, baik, di sini ada gambar, ada aktuator, ada solenoid ya, regulator, dan di sini ada shut off valve. Nah, shut off valve ini, kalau ini shut off ya, dia untuk mematikan, berarti kayak saklar gitu ya. Kalau dia on, dia akan mengalir, kalau dia off, dia akan menutup. Nah, jadi tapi kalau di sini flow control nanti bisa diatur kecepatannya dari mulai kecepatan rendah sampai paling cepat. Nah, untuk mengatur kecepatan ini biasanya digunakan pada pada aliran dengan yang menggunakan kontrol valve ya. Nah, jadi untuk mengatur kecepatan silinder tadi ada yang dinamakan juga flow control ya. Nah, tapi kalau flow control itu dia bisa mengatur kedua kecepatan. Jadi dia pas masuk dia atur, pas keluar juga diatur. Tapi berbeda dengan yang ini, yaitu dengan one way flow control. Berarti cuma satu jalan aja, misal masuk aja atau keluar aja. Simbolnya seperti itu. Jadi di sini ada yang anak panah ke atas itu ya. Nah, dia berarti dia menyempitkan jalan pada tube, menyempitkan aliran. Jadi semakin kecil aliran kan semakin sedikit udara yang melewatinya. Semakin besar aliran berarti ya sama seperti keran air lah. Keran air seperti itu ya. Jadi kalau kita kecilin nanti airnya yang mengalir kecil, kita besarkan nanti airnya yang mengalir besar. Nah, tapi bedanya di sini dia ada ini, kalian lihat di bawahnya. Nah, jadi dia pengatur satu arah saja. Nanti kalau ke sebaliknya dia akan bypass ya. Maksudnya bypass, jadi dia tidak melewati aliran yang disempitkan tapi melewati aliran bypass. Nah, kemudian untuk cara kerjanya dari one way flow control ya, itu dengan cara mengecilkan jalur angin yang akan disalurkan. Nah, jadi ada jalur input atau masukannya ya, kemudian ada jalur output keluarannya. Nah, di situ diatur dengan menggunakan jalurnya ya, itu ada kayak ya sama seperti potensio lah ya, diputer gitu, atau kayak apa ya, keran air lah, keran air gitu, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk gambaran cara kerja one way ya. Itu ada udara masuk dari input udara. Nah, kemudian ketika mengenai yang kotak merah ya, nah di situ terjadi penyempitan sehingga udara yang keluar akan sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Misalnya diperkecil ya, dia akan angin yang keluar lebih sedikit. Seperti itu ya, penyempitan jalur udara
yang diakibatkan bola untuk menghambat keluar dari udara bertekanan. Nah, kalau yang di bawahnya gimana? Itu udara juga masuk ke situ tapi dia terhambat oleh bola ya. Ada bola yang mendorong saluran sehingga dia tersumbat. Jadi tidak akan melewati bola di bawahnya, akan tapi dia akan melewati keran yang disumbat tadi, keran yang diatur kecepatannya tadi. Dan sehingga outputnya kalau kalian lihat itu seperti garis putus-putus, maksudnya sedikit, berarti udara yang keluar itu lebih sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk valve-nya ya, contoh pemasangan pada valve. Nah, di situ ada gambar peletakan one way flow pada jalur pembuangan. Nah, ini misal kita memasangnya pada jalur pembuangannya. Jadi yang kita atur yaitu pembuangannya. Masuknya tetap, tapi pembuangannya kita atur seperti itu. Kemudian silinder mundur secara lambat. Nah, ini silinder bergerak mundur secara lambat dengan penempatannya hampir sama dengan penempatannya sebelumnya. Yang membedakan hanyalah peletakan posisi dan arah dari komponen one way. Nah, jadi apabila pemasangannya dibalik juga nanti yang diatur juga terbalik. Ya. Jadi kalau kita ini sama-sama ya. Ini hanyalah peletakannya ya. Peletakannya yang terbalik ya. Sama dia udara masuknya, kemudian pas keluar udaranya pas mundur dia lihat di situ ada penyempitan pada flow control sehingga udara yang mengalir lebih sedikit ya. Ketika keluar dia akan menyempit sehingga gerakan mundurnya lambat. Kemudian selanjutnya, nah ini perhatikan simbol dan arah panah yang ada pada one way. Nah, jadi anak panah pada one way itu sangat menentukan arah yang diperlambat. Nah, kita lihat yang di sini ya, yang biru muda ini dia udara masuknya dikit ya. Udara masuk pada saat silinder akan mundur. Dia sedikit ya. Jadi dia ketika udara masuknya sedikit kan otomatis dia tidak mempunyai tekanan yang cukup besar untuk mendorong silinder bergerak mundur. Nah, sehingga dia tidak bisa mendorong cara cepat untuk mundur ya. Jadi cara kerjanya seperti itu, sama dengan kalian misal di sungai ya, kalian persempit jalur sungai tersebut, maka nanti air yang mengalir juga sedikit sesuai dengan penyempitan pada jalur. Tapi kalau kita perlebar jalurnya, maka akan banyak juga air yang mengalir. Sama juga dengan udara di sini. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerja dari one way flow control atau flow control ya. Flow control untuk dua arah, tapi kalau one way untuk satu arah saja ya. Oke. Setelah ini silahkan kalian coba untuk rangkaiannya. Silahkan mencoba, silahkan kalian baca cara kerjanya yang dimau itu seperti apa. Jadi kalian rangkai sesuai dengan cara kerja yang diinginkan, seperti itu. Setelah itu kalian buat
kesimpulannya. So kalian bisa tahu, oh iya ya, ini untuk penggunaan kira-kira di mana, atau untuk simulasi untuk mesin apa yang membutuhkan kecepatan tidak cepat ya. Jadi seperti itu, silahkan kalian mencoba dan silahkan dipraktekkan. Selamat belajar.